sebagai kepala pemerintahan Amerika Serikat. Untuk mengetahui apa yang menjadi poin pidato Presiden Biden, kita terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan di Washington DC. Virginia? Ya, Virginia, apa saja yang akan disampaikan Presiden Biden di depan Kongres Amerika Serikat? Tentunya ini akan menjadi mimbar Biden untuk menyampaikan pencapaian-pencapaian apa saja yang sudah ia dapatkan selama 100 hari pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat. Yang pertama, menggolkan Undang-Undang American Rescue Plan yang tujuannya itu untuk menanggulangi dampak dari COVID-19, dari pandemi COVID-19 ini, termasuk dampak ekonominya sebesar 1,9 triliun kemarin yang sempat ia golkan. Lalu yang kedua adalah memenuhi janjinya untuk menyuntik atau memvaksinasi 100 juta warga Amerika Serikat. Saat ini sudah hampir sekitar 200 juta warga Amerika Serikat yang divaksinasi COVID-19 selama 100 hari pertama ia menjabat sebagai presiden. Dari informasi yang disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki juga menyatakan bahwa hal-hal isu-isu lain yang akan disampaikan Joe Biden yang personally sangat dekat dengan apa yang ingin disampaikan oleh Joe Biden selama berkampanye juga adalah soal membludaknya jumlah imigran yang ada di perbatasan selatan Amerika Serikat, lalu juga soal kepemilikan senjata atau pengaturan kepemilikan senjata, terutama dengan adanya banyaknya penembakan massal yang terjadi di Amerika Serikat belakangan ini, lalu juga soal reformasi kepolisian Amerika Serikat, terutama terkait dengan keadilan sosial bagi warga minoritas di Amerika Serikat. Selain itu juga Biden direncanakan atau dijadwalkan untuk menyampaikan beberapa isu, terutama terkait dengan langkah selanjutnya yang akan ia lakukan atau yang akan ia berikan sebagai rancangan undang-undang. Yang pertama adalah American Jobs Plan, di mana ini adalah sebuah rancangan undang-undang untuk mengatur infrastruktur atau membangun infrastruktur Amerika Serikat sebesar 2,3 triliun dolar Amerika Serikat. Dan yang kedua adalah rancangan undang-undang terkait dengan child care atau memberikan bantuan atau memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak di Amerika Serikat melalui uang pajak warga Amerika Serikat. Dari sisi foreign policy atau kebijakan luar negeri, Amerika Serikat ini memang selama di bawah pemerintahan Biden, walaupun sempat kemarin berkampanye banyak menyinggung soal hubungan dengan Tiongkok, Amerika Serikat dengan Tiongkok, namun selama 100 hari pertama ini fokusnya lebih banyak ke Iran, Rusia, dan juga Afghanistan, di mana fokus ini memang lebih difokuskan ke hal-hal yang antara mengembalikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan terdahulu, pemerintahan Donald Trump, atau melanjutkan seperti perjanjian nuklir Iran yang diadakan oleh pemerintahan Obama sebelumnya. Selain itu juga pusat atau fokus dari pemerintahan Joe Biden terkait foreign policy ini akan lebih banyak berfokus kepada bagaimana untuk mengatasi perubahan iklim di dunia. Eva. Iya, Virginia, kalau kita bandingkan apa nih yang berbeda dari sidang paripurna Kongres Amerika Serikat sebelum-sebelumnya dengan Kongres ini? Tentunya yang kali ini karena masih berlangsung dalam keadaan pandemi COVID-19 dan kebetulan sidang paripurna atau sidang gabungan kali ini di Kongres Amerika Serikat itu diadakan pada District Week atau kalau misalnya di Indonesia itu disebut dengan reses pulang, di mana para wakil rakyat ini sedang pulang ke daerahnya masing-masing, lalu mereka mencari aspirasi ke daerahnya masing-masing. Jadi undangan yang datang itu hanya 200 orang, sekitar 200 orang dibandingkan sebelum-sebelumnya itu sekitar 1.600 orang. Namun yang lebih penting juga adalah penjagaan yang dilakukan di sekitar daerah Capitol Hill itu lumayan ketat dan sekitar 2.250 garda nasional diturunkan untuk menjaga kegiatan atau sidang paripurna kali ini. Memang untuk penjagaan atau keamanannya yang kali ini itu lebih diketatkan terutama setelah adanya kericuhan yang terjadi pada tanggal 6 Januari lalu. Eva. Selama 100 hari pertama kepemimpinan Biden, bagaimana tanggapan warga Amerika Serikat atas kepemimpinan Joe Biden? Virginia. Dari tabulasi yang dilakukan oleh 538 yang menggabungkan antara 5 jajak pendapat, lembaga jajak pendapat itu menunjukkan
pemerintahan Joe Biden selama 100 hari pertamanya itu mendapat approval rating atau disetujui oleh 54% warga Amerika Serikat. Namun yang menariknya adalah dari 54% yang disetujui itu gap atau celah antara pendukung Partai Republik dengan pendukung Partai Demokrat itu sangat besar dan paling besar dalam sejarah kepresiden Amerika Serikat untuk approval rating. Jadi 85% gapnya antara pendukung Republik dan pendukung Partai Demokrat. Nah, ini akan merefleksi bagaimana nanti wakil rakyat itu akan mengambil keputusan terutama untuk menggolkan rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintahan Biden dalam pemerintahannya selanjutnya. Dan ini memang akan sangat genting dan melihat bagaimana wakil rakyat dan rakyat Amerika Serikat itu semakin terpolarisasi walaupun keduanya jika digabungkan mereka setuju dan menyetujui bahwa pemerintahan Joe Biden ini ada di tingkat 54% tadi itu. Eva. Baik, terima kasih jurnalis VOA Virginia Gunawan atas informasi Anda langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.